Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Ade Rizka Ananda, saya dari kelompok 10. Nah, di sini saya akan membahas part 5 materi tentang tantangan dari bioremediasi. Nah, sebelum kita masuk ke videonya dan masuk ke materinya, teman-teman jangan lupa like video ini, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru. Terkait bioremediasi lingkungan, yakni bioremediasi lumpur lapindo. Nah, bioremediasi lumpur lapindo ini terjadi pada Mei 2006 yang tidak hanya menggenapkan pemukiman lahan dan bangunan, tetapi juga mengandung zat-zat pencemar seperti fenol 5,9 yang mengandung logam berat tambang Cu sebesar 3,394 ppm dan logam berat timbal sebesar 3,50 ppm. Nah, jadi zat-zat tercemar yang ada di dalam luapan lumpur ini sangat berbahaya bagi lingkungan sekitarnya. Nah, jadi logam berat yang bersifat toksik ini sangat berbahaya pada manusia karena dapat menyebabkan keracunan akut dan kronis. Kemudian bioremediasi ini dilakukan untuk menambahkan bakteri yang telah diketahui berpotensi sebagai penyerap logam berat timbal. Nah, jadi bioremediasi logam berat timbal dalam lumpur lapindo ini menggunakan campuran bakteri dari bakteri Pseudomonas pseudomale dan Pseudomonas aeruginosa. Nah, baiklah, jadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari campuran kedua bakteri yang kita gunakan ini. Kemudian ada pun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, membuat kurva standar logam timbal. Nah, jadi dari pembuatan kurva standar logam timbal ini digunakan sebagai standar analisa logam. Kemudian yang kedua, pengukuran kadar logam timbal atau PB. Nah, jadi pengukuran kadar logam berat timbal dilakukan menggunakan AAS. Nah, yang ketiga itu ada perencanaan dan pembuatan standar. Yang keempat, pembuatan kurva pertumbuhan campuran bakteri, dan yang kelima adalah percobaan dari bioremediasi. Nah, bisa dilihat di kurva di PPT. Nah, berdasarkan kurva tersebut diketahui bahwa fase adaptasi kedua bakteri dimulai dari 0 sampai dengan 4 jam. Fase eksponensial terjadi pada jam ke-8 sampai jam ke-14. Pada jam ke-16 hingga jam ke-24 bakteri memasuki fase stasioner. Nah, setelah itu bakteri memasuki fase kematian pada jam ke-26. Kemudian, perlakuan pada waktu inkubasi 40 hari menunjukkan jumlah total sel semakin meningkat dengan rata-rata peningkatan mencapai 3,9 kali 10 pangkat 10. Nah, peningkatan tertinggi ini terdapat pada perlakuan dengan penambahan campuran bakteri sebesar 15%. Nah, kenapa hal ini menunjukkan bahwa campuran bakteri ini mampu tumbuh dengan baik pada media lumpur lapindo yang mengandung logam berat timbal PB. Itu perhitungan jumlah sel mikroba selama proses bioremediasi. Nah, bisa dilihat konsentrasi bakterinya, terus jumlah total sel mikrobanya selama 20 hari, 30 hari, dan 40 hari, dan juga bisa dilihat rata-ratanya. Kemudian nanti kita bisa tarik kesimpulan dari perhitungan ini. Nah, jadi mikroba indigen mampu tumbuh dalam media yang tercemar logam berat dan mampu mengakumulasikan logam berat tersebut di dalam dinding selnya. Nah, kemudian di sini ada pengaruh campuran kedua bakteri tersebut terhadap logam berat. Nah, bisa dilihat ya di gambar tabel sebelah sini. Nah, kemudian kesimpulan dari ini yaitu jumlah total sel mikroba tertinggi terdapat pada perlakuan dengan penambahan campuran kedua bakteri sebesar 15% dan terendah sebesar 9%. Nah, jadi perlakuan dengan penambahan campuran bakteri atau kedua bakteri ini dengan konsentrasi 9% memiliki penurunan yang sama dengan perlakuan yang ditambahkan atau dicampur dengan bakteri pada konsentrasi 15%. Kenapa?
Kenapa hal ini kemungkinan dikarenakan kemampuan dalam mereabsorpsi logam berat semakin menurun karena populasi mikroba terlalu tinggi sehingga terjadi kompetisi untuk memperoleh nutrisi yang ada sehingga proses bioabsorpsinya rendah. Kemampuan tubuh makhluk hidup dalam lingkungan yang intens dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya seperti penyerapan, pengelolaan kembali, difusi ataupun isolation. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu jumlah total sel mikroba tertinggi terdapat pada perlakuan dengan penambahan campuran bakteri sebesar 15%. Jumlah sel terendah terdapat pada perlakuan dengan penambahan campuran bakteri sebesar 9%. Nah, persen penurunan kadar logam berat timbal Pb tertinggi terdapat pada perlakuan dengan penambahan campuran bakteri sebesar 12% dengan persen penurunan sebesar 65%. Nah guys, segitu dulu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.